Di sana di ember yang dekat kompor yang gas yang dekat gas dia ada pernah bobok dalamnya ya berapa liter Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta seminar semuanya. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Baik, para peserta seminar online sekalian, mari kita buka acara kita bersama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat,
taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam seminar kali ini dengan keadaan sehat dan insya Allah dilancarkan prosesnya hingga akhir acara nanti. Amin. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya pula nanti di yaumil akhir. Baik, sepertinya ada lagi yang baru bergabung. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk para peserta di acara seminar online pada hari ini. Seminar online yang dipersembahkan ya spesial dari KMP, Komunitas Muslimah Profesional. Pada hari ini seminar online-nya yaitu seminar online yang ke-7 dengan judul Deteksi Dini dan Pencegahan Kanker Serviks. Baik, selanjutnya pada hari ini ya senang sekali sebelum dimulai acara seminar perkenalkan diri, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lia yang akan memandu seluruh rangkaian acara seminar online deteksi dini dan pencegahan kanker serviks sampai nanti di akhir acara. Sebelum saya bacakan susunan acara atau beberapa rangkaian acara yang akan kita jalankan pada hari ini, sebelumnya saya mungkin akan menyapa peserta dulu kali ya. Saya juga penasaran ini, kira-kira para peserta seminar hari ini yang bergabung berasal dari daerah mana, atau usianya berapa, mayoritas yang bergabung, pekerjaan, atau juga dapat info seminar ini dari mana gitu. Mungkin saya akan tanya dari mungkin ini kali ya, Mbak Kori Damaranti. Mbak Kori Damaranti, mungkin bisa Mbak di iya. Iya, Mbak Kori, Assalamualaikum Mbak Kori. Mbak Kori dari daerah mana Mbak? Waalaikumsalam Mbak Lia, aku dari Oh, oke, baik dari Jakarta. Ya. Dapat informasi seminar ini dari mana Mbak Kori? Kenapa Mbak? teman aku. Kebetulan kan teman aku update di status WA-nya terus lihat menarik ya udah. Jadi aku ikut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kori. Ini ada Mbak Kori dari Jakarta. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan tanya, semoga nanti yang akan saya tanyakan berbeda daerah, semoga. Mungkin saya akan tanya Mbak Dian Nur Ekawati. Mbak Dian, mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Ada Mbak Dian? Oke, sepertinya sedang ada trouble ya. Saya alihkan kepada Mbak Hanifah mungkin. Mbak Hanifah? Mbak Hanifah, iya. Oh iya, baik, terima kasih. Mbak Hanifah dari daerah mana Mbak Hanifah? Saya dari daerah Jakarta Timur juga, masih di Jakarta. Oh, masih di Jakarta juga. Oke, baik. Mbak Hanifah, dapat informasi ini dari mana, Mbak? Dari salah satu grup di WA juga, dari WA. Oke, baik. Rata-rata dari sosial media ya, tadi Instastory, terus ini ada yang dari grup. Baik. Ya, ini masih terus bertambah ya para peserta kita yang bergabung pada Zoom meeting hari ini. Baik, sekali lagi mungkin ya saya ucapkan selamat datang ya dan selamat bergabung. Kemudian mungkin saya akan share mengenai beberapa informasi sosial media dari komunitas muslimah profesional, yaitu biasa kami singkat dengan KMP. Jadi KMP ini memiliki beberapa sosial media, diantaranya ada Instagram, kemudian ada dan YouTube seperti itu.
Instagram mungkin bisa di-follow di muslimahpro.id dan YouTube-nya mungkin bisa di-search Muslimah Profesional. Atau bagi para peserta di sini yang ingin mengirimkan pesan, kritik, ataupun saran, masukan yang insya Allah akan membangun komunitas Muslimah Profesional, bisa mengirimkannya ke email kami yaitu bibamuslimah@gmail.com, seperti itu. Ya, kemudian saya akan membacakan beberapa rangkaian acara ya, yang insya Allah selama beberapa jam ke depan akan kita laksanakan, diantaranya yaitu pembukaan yang tadi sudah kita laksanakan, kemudian akan ada tilawah, lalu dilanjut dengan materi dari narasumber kita pada hari ini yang alhamdulillah telah bergabung, lalu akan ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Seperti itu. Baik, masuk kepada rangkaian acara yang kedua, yaitu kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita, Mbak Oni Syaroni. Dipersilahkan kepada Mbak Oni untuk tilawah Al-Quran surat Yunus ya. Baik. Betul. Akan dibacakan tilawah Al-Quran surat Yunus yang sudah ditampilkan di layar. Baik, dipersilakan kepada Mbak Oni. Iya, terima kasih Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surah Yunus ayat 56 dan 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair kepada Mbak Oni. Baik, sudah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dari Quran Surat Yunus ayat 56 sampai dengan 57. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, masuk kepada sesi selanjutnya yaitu materi. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada para peserta sekalian pada hari ini, ketika materi sedang berlangsung, para peserta agar dapat memastikan bahwa mikrofonnya dalam keadaan mati, dan bagi yang on video dapat memposisikan dirinya senyaman dan sebaik mungkin sehingga dapat mendengarkan materi dengan baik pada seminar online hari ini. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, para peserta sekalian, insya Allah pada seminar hari ini
kita akan mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat seperti itu dari narasumber kita yang berkompeten di bidangnya, yaitu narasumber kita ya bernama Dr. Ika Sri Purnamaningsih, SPOG. Beliau ini lahir di Surabaya 17 September, pada tanggal 17 September, kemudian status beliau telah menikah dan memiliki 4 orang anak. Pendidikan beliau yaitu Fakultas Kedokteran UI, bidangnya ini ya, Opjin. Dan pada sekarang ini beliau Dr. Ika bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak dan Rumah Sakit Asri Siloam. Seperti itu. Itu beberapa CV singkat dari narasumber kita pada hari ini. Baik, kita mungkin sudah tidak sabar kali ya menunggu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kita sambut dan kita persilahkan kepada Dr. Ika. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Ika, dipersilakan, Bu. Iya, bisa apa namanya materinya sedang di screen share ya? Iya, benar sekali. Belum keluar ya? Ya, sudah, Bu. Oh, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas ya? Jelas, Oke. jelas, Bu Dokter. Hari ini insya Allah kita akan berbagi atau sedikit ya membahaslah. Semoga ada yang nyantol-nyantol sedikit yang penting-penting buat kita tentang kanker serviks atau kanker leher rahim. Serviks bisa disebut leher rahim, bisa disebut mulut rahim, ya. Nanti kita akan belajar di mana sih tempatnya sehingga disebut kanker mulut rahim. Next slide. Lagi sekali lagi. Sebenarnya sebelumnya yang gambar cewek-cewek itu. Slide pertama ya ada. Sebenarnya siapa sih yang bisa kena kanker serviks? Sesuai namanya, tentu saja yang punya serviks adalah wanita. Kalau di laki-laki nggak ada ceritanya kanker serviks, karena mereka tidak punya mulut rahim, tidak punya leher rahim. Jadi hanya wanita yang bisa kena kanker serviks. Dan itu adalah wanita yang sudah berhubungan seksual. Jadi belum pernah dilaporkan ada kanker serviks pada gadis atau nona yang belum pernah berhubungan seksual. Pasti sudah pernah berhubungan seksual. Oke, semua wanita beresiko. Kenapa kanker serviks ini penting? Karena ternyata kanker serviks ini di Indonesia adalah peringkat pertama dari kejadian kanker di wanita. Nomor 1 itu paling sering kanker serviks. Disusul oleh kanker payudara. Jadi tentu saja masalah ini begitu besar ya. Dan masalah kedua, ternyata pasien-pasien kanker serviks itu datang ke rumah sakit kebanyakan sudah stadium lanjut. Jadi yang sudah berdarah, pas waktu diperiksa, berdarah dari vagina ya, waktu diperiksa ternyata stadiumnya udah stadium 2 ke atas, yang kita sudah nggak bisa banyak berbuat. Gitu. Paling tinggal namanya cancer, biasanya kita tinggal radiasi, kemo, dan apa yang bisa kita lakukan supaya dia menjalani sisa hidupnya dengan baik. Jadi kalau cancer itu selalu kita bicara tentang survival rate. Gitu. Walaupun kesannya kok mengecas banget, tapi ya namanya cancer itu tidak bisa 100% sembuh ya. Gitu. Tergantung kita ketemunya di stadium berapa. Nah, masalahnya si kanker serviks itu kebanyakan ketemunya udah stadium lanjut. Nah, dan ternyata kasusnya cukup banyak dan angka kematiannya sampai bisa dihitung tuh per jam ada 1 kematian akibat kanker serviks di Indonesia. Dan sedihnya lagi di Indonesia itu kemampuan screening dari medis untuk men-screening orang-orang yang kira-kira berbakat beresiko kanker serviks itu cuma 5%. Jadi ya ketemu kasusnya ya sudah terlambat biasanya. Slide berikutnya. Nah, ini kita ingin tahu di mana sih serviks itu sebenarnya. Tadi di video yang dibuat panitia itu kan ada gambar kartun organ
wanita ya, organ genitalia, organ kandungan perempuan yang bentuknya yang sebelah kiri itu. Jadi kita itu sebenarnya simpel. Di panggul kita itu organ kandungan kita. Kita punya rahim, punya vagina ke bawah, terus kanan kiri rahim itu yang kecil-kecil itu ada indung telur, lalu kita punya saluran telur. Nah, serviks atau mulut rahim itu bagian dari rahim. Rahim itu kalau tidak ada kehamilan, secara normal tuh bentuknya besarnya sebesar telur ayam, agak besar dikit lah gitu. Itu rahim itu sebesar itu, kecil. Di saat ada bayi, ada kehamilan, dia bisa membesar sampai menampung bayi kembar pun bisa. Luar biasa kalau rahim itu. Nah, yang namanya serviks, karena dia mulut rahim, ya di mulutnya, di bagian paling bawah. Jadi dia kayak gerbang antara vagina dan rahim. Itu serviks itu di situ. Jadi kita nggak bisa lihat itu dari luar. Kalau perempuan itu kelihatan organ kelaminnya tuh kan dari depan tuh paling cuma mulut, bibir, vagina ya. Untuk melihat serviks, kita harus masuk ke dalam vagina. Vagina itu sendiri kan terowongan ke dalam kurang lebih 7 cm. Kita harus masuk, biasanya pakai alat yang namanya cocor bebek atau spekulum, baru kita bisa menampakkan serviks. Nah, karena tempatnya tersembunyi seperti itu, susah mendeteksi kalau ada sesuatu di serviks itu sampai ada gejala. Nah, ini adalah gambar pemeriksaan kalau kita mau melihat jalan lahir. Emang pasti posisinya nggak enak banget, nggak nyaman, sehingga pasien paling males nih kalau diperiksa, istilahnya periksa dalam kayak gini. Pasien dalam posisi litotomi, kita bilangnya atau ngangkang gitu, dengan kursi khusus biasanya, terus masuk kayak alat namanya cocor bebek atau spekulum, kayak dongkrak gitu, tapi kayak bebek itu mulutnya, bisa dari plastik, bisa dari besi, masuk pelan-pelan ke dalam vagina, terus kayak dibuka, baru kita bisa melihat si serviks itu. Bentuknya dari depan kayak donat gitu, ada lubangnya. Nah, kalau ke atasnya si rahim dan indung telur nggak bisa dilihat pakai itu harus dilihat pakai USG, baru kita bisa melihat bentuknya, ada kelainan atau enggak. Nah, saat ini udah kebayang ya, kita akan bicara tentang si serviks itu. Slide. Nah, ini bisa dibandingkan. Kalau kita menampakkan mulut rahim atau serviks dengan cocor bebek itu, kalau dari depan nih, dokternya bisa lihat, pasien nggak akan bisa lihat sendiri. Itu kelihatan tuh, kalau serviks yang normal warnanya pink-pink gitu, terus tengah-tengahnya agak merah-merah. Itu yang normal. Bandingkan sama kalau ada cancer. Yang namanya cancer itu secara umum adalah pertumbuhan sel yang tidak normal, berlebihan. Mau kanker payudara, ketemunya benjolan. Kanker paru, ketemu ada massa atau jaringan di paru yang nggak normal. Kanker otak juga gitu. Begitu juga di kanker serviks. Ada sesuatu yang tumbuh di situ yang nggak normal. Ini yang digambar ini udah stadium 3 atau 4 mungkin ya. Ada suatu massa numbuh di situ dan jaringannya udah jaringan nekrotik yang bisa rontok terus bau banget dan itu bisa bikin berdarah. Slide. Nah, satu-satunya cancer yang sudah ketahuan penyebabnya adalah kanker serviks. Cancer lain kita nggak tahu. Kenapa sih dok saya kena kanker payudara? Nggak tahu. Kenapa kena kanker otak, kanker paru, kanker usus nggak tahu. Kanker indung telur nggak tahu. Tapi kalau kanker serviks jelas penyebabnya adalah karena virus. Gitu. Jadi gimana caranya si virus itu, si penyebab kanker serviks masuk atau nempel di mulut rahim kita sehingga merubah sel terus menjadi kanker. Nah, virus itu sebelumnya dulu. Nah, virus itu namanya HPV, Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus bentuknya seperti itu, seperti bola golf kalau diperbesar dengan mikroskop elektron, dan dia punya banyak tipe. Ya, slide. Bagaimana si virus itu bisa nyampe ke mulut rahim kita? Virus HPV itu tidak terbang-terbang, tidak dihirup, dia nyampe ke mulut rahim kita lewat kontak. Harus bersentuhan, harus ada yang menyampaikan si virus itu masuk ke mulut rahim. Dan tentu saja paling sering yang
kontak dengan mulut rahim adalah lewat hubungan seksual, alat kelamin. Nah, jadi penularan terbesar dari HPV untuk kanker serviks adalah secara seksual. Terserah gimana caranya, mau genital to genital atau manual genital pakai tangan atau oral, gimana caranya itu si virus nyampe ke situ. Ada juga sih penularan lain lewat non hubungan seksual, tapi jarang banget karena yang sampai masuk ke dalam itu paling sering lewat seksual. Itu contoh-contoh yang di slide yang lewat non seksual route, tapi jarang banget. Kalau ada juga itu yang paling kanan bisa dari ibu ke anaknya. Ini HPV bukan HPV kanker serviks. HPV kan macam-macam. Ada HPV virus yang tipe jinak yang bisa bikin kondilom. Kondilom itu kayak kalau pernah dengar kutil kelamin. Nah, jadi di bibir kemaluan atau di vaginanya itu kayak ada benjolan-benjolan kayak brokoli gitu kecil-kecil, itu kondilom, kutil kelamin. Itu juga penyebabnya HPV tapi yang tipe jinak. Nah, kalau ibu hamil punya HPV ada kondilom, itu bisa ketularan tuh bayinya pas lewat jalan lahir karena ada kontak kan. Nah, kalau ketelan tuh virusnya, bayinya bisa punya benjolan di laring atau di jalan nafasnya. Intinya harus kontak. Slide. Nah, jadi penyebab kanker serviks jelas harus ada infeksi. Nah, infeksi HPV yang risiko tinggi. Seperti saya bilang tadi, HPV itu banyak macamnya. Sampai saat ini yang ketemu sudah 21 tipe. Dan yang beresiko tinggi untuk kanker serviks ada tipe 16, 18, 21, 16, 21 sampai 31. Itu yang beresiko tinggi. Yang lain-lain kita bilangnya virus HPV tipe jinak, dan kalau kena tidak harus jadi kanker serviks, bisa jadi kondilom kayak gitu. Nah, apakah setiap orang yang terinfeksi HPV pasti kena kanker serviks? Belum tentu. Ada faktor-faktor resiko atau faktor pemberat yang menyebabkan andaikan kita terpapar HPV itu jadi lebih mudah gitu kena kanker serviks. Pertama, jika dia berganti-ganti pasangan. Otomatis lah kalau berganti-ganti pasangan, semakin kemungkinan chance atau probabilitas untuk masuknya virus itu ke dalam vagina atau ke serviks makin besar. Terus kalau dia mulai hubungan seksual pertama pada usia muda, karena pada usia di bawah 18 tahun itu kondisi mulut rahim itu sedang sel-selnya sedang membelah-membelahnya gitu, sedang aktif. Jika saat itu dia terkontaminasi oleh virus dan merubah DNA, si sel-sel mulut rahim itu bisa berubah sifat jadi ganas, itu maksudnya. Terus kalau memang pasiennya perokok itu karena orang yang merokok itu pasti secara global ya, sel-sel tubuhnya itu jelek, termasuk si sel-sel di mulut rahim yang dia rentan gitu kena infeksi, dia bisa gampang banget berubah jadi kanker. Atau orang yang kekebalan tubuhnya rendah, misalnya pada penderita HIV itu kan kekebalan tubuhnya rendah, atau pasien-pasien yang minum obat menekan imunitas dalam jangka lama, misalnya pasien autoimun dia harus minum steroid, itu kan imunitasnya ditekan, itu juga rentan terhadap infeksi virus ini. Atau pasien yang anaknya banyak. Kenapa? Kalau banyak anak, otomatis si mulut rahim itu kan bolak-balik ada proses persalinan, kebuka, nutup, lahiran, kebuka lagi. Jadi mungkin rusaknya sel-sel di sini itu juga lebih mudah, sehingga jika ada infeksi virus dia juga lebih mudah berubah. Pil KB itu sebenarnya tidak terlalu bermakna ya, tapi zaman dulu dianggap sebagai faktor risiko untuk kanker serviks karena hormon-hormonnya merubah sifat sel. Tapi saat ini sudah ditinggalkan teori itu karena memang yang di pil KB itu hormon-hormonnya dosisnya cukup rendah, nggak sampai bikin selnya berubah. Slide. Nah, itu tadi ya, yang beresiko tinggi kalau kita berhubungan seksual awal kurang dari 18 tahun, berganti-ganti pasangan, sering infeksi di daerah sekitar kelamin. Pasti kalau orang sering infeksi di daerah sekitar kelamin, kita berpikirnya nih orang gaya hidupnya nggak sehat nih, terutama seksualnya mungkin. Jadi resiko dia terpapar HPV atau virus itu juga lebih besar. Tapi saya baik-baik saja dok. Ya, tapi suaminya yang berganti-ganti pasangan itu juga, suami karena nggak punya serviks, dia cuma bawa jadi perantara ngasih virus itu ke istrinya. Itu juga beresiko dia. Terus perempuan perokok tadi sudah disebut, sama penularan tidak langsung kayak di salon atau alat-alat tidak steril dipakai di vagina bisa aja sih.
Kalau memang ada seperti tadi misalnya cacar bebek nggak steril dari orang bekas yang punya HPV dipakai di orang yang tidak terpapar HPV, dia bisa terpapar. Tapi kalau di rumah sakit atau di fasilitas medis ya pasti itu disposable atau disterilkan, nggak mungkin dipakai orang bersama-sama. Slide lagi. Nah, ini perjalanan alami kanker serviks. Gambar itu nggak keluar ya? Coba lagi klik langsung di situ. Harusnya ada gambar yang lain. Coba langsung ke situ. Ya udah. Oke. Itu yang atas, itu yang mulus, itu adalah mulut rahim yang normal atau sehat. Suatu saat, gimana caranya dia berhubungan seksual, mampirlah si virus itu ke mulut rahimnya. Karena dia daya tahan tubuhnya tinggi atau bagus, dia sehat, kalau kita terpapar HPV nggak langsung otomatis kita sakit. Bisa aja kita melawan virus itu, akhirnya dia tidak berefek apa-apa. Tapi kalau paparan itu ada terus dan kebetulan ada faktor resiko yang tadi macam-macam itu bisa mulai merubah sel-sel di mulut rahim yang selalu membelah, memperbarui diri, dan di saat itu dia masuklah terus merubah DNA, dan gimana caranya sel-selnya berubah jadi ganas. Mulai terjadi proses. Awalnya nggak langsung ke cancer, displasia dulu. Kita bilang displasia itu kalau di bawah mikroskop kita udah ketemu sel-selnya udah berubah sifat nih, ini bukan sel normal tapi bukan cancer. Nanti displasia itu ada displasia ringan, sedang, berat. Intinya sih yang mau saya sebutkan bahwa dari kena virus sampai jadi cancer itu butuh waktu lama, bisa puluhan tahun. Bisa juga cepat, tapi biasanya lama. Bisa cepat itu karena tergantung misalnya orang perokok, ganti-ganti pasangan, udah kena virus HPV-nya, HPV yang tipe ganas, udah dari dia awal terpapar sampai 3 tahun mungkin bisa jadi cancer. Slide. Nah, sama sebenarnya sih bercerita bahwa tuh dari normal serviks ke terinfeksi itu bisa balik ke normal lagi tergantung daya tahan tubuhnya dia. Atau kalau dia mau lanjut terinfeksi terus jadi lesi prakanker dulu baru akhirnya jadi cancer. Intinya sih dia butuh waktu, nggak langsung jreng jadi cancer. Nah, ini yang jadi pegangan kita bahwa kita bisa menangkap keadaan-keadaan di namanya lesi prakanker. Sebelum jadi kanker tuh kita bisa tangkap sehingga bisa diobati 100%. Beda kayak paling sering lagi kanker payudara. Kanker payudara misalnya ada benjolan gitu ya. Habis itu diperiksa, terus dibiopsi, diperiksa ternyata selnya benar ganas. Udah, kita nggak ada cerita lesi prakanker lagi. Kalau payudara udah stadium 1, 2, 3, 4. Dah. Kalau cervix itu ada kayak ada sign, ada tandanya. Ini mau jadi cancer loh. Cuma tidak bergejala. Slide. Nah, yang tadi sebelumnya. Nah, disinilah kita bisa melakukan pencegahan. Di titik mana gitu. Kalau kita di daerah masih mulut rahimnya sehat, itu kita bisa primary prevention ya, pencegahan primer itu artinya ya tadi tidak gimana caranya kita nggak kena infeksi virus itu dengan gaya hidup sehat dan faktor resiko tadi semua dihilangkan. Tapi kalau giliran kita sudah terinfeksi atau sudah lesi prakanker, kita bisa pencegahan sekunder supaya nggak jadi cancer dengan cara screening, menangkap kalau emang ada yang salah kita babat habis dulu sebelum jadi cancer. Tapi kalau udah jadi cancer ya ngomongnya bukan pencegahan lagi, gimana caranya kita ngobatin semaksimal mungkin. Dan intinya tadi ya ngobat itu nggak sembuh, memperpanjang survival rate. Slide. Nah, itu kan tadi ini dari high grade precursor. High grade precursor itu dia tuh sudah lesi prakanker belum jadi kanker, tapi udah yang derajatnya udah tinggi bentar lagi nih. Jadi kanker invasif atau yang sudah nembus yang kemana-mana itu butuh waktu. Jadi sayang banget kalau ketemunya sudah jadi cancer itu ya ampun, mana aja gitu. Ya, slide. Nah ini tadi pencegahan primer sudah disebutkan ya. Kalau dari kita sendiri gimana caranya nggak kena faktor resiko tadi, atau sekarang karena si kanker serviks itu jelas karena virus, dikembangkanlah vaksinasinya. Jadi ada vaksinnya. Jadi pasti udah sering dengar ya, vaksin HPV, dok, gitu.
target vaksin HPV ini sebenarnya pada yang belum pernah berhubungan seksual. Jadi kemarin pemerintah sempat melaunching buat anak-anak SD usia 10 tahun, 13 tahun itu sudah bisa divaksin. Di Jakarta itu anak-anak 10 tahun itu sudah pada mens. Beda sama zaman saya dulu, paling SMP, SMA itu baru mens pertama. Sekarang cepet banget mereka pubertasnya, dan di 10 tahun itu sudah bisa diberikan vaksinasi HPV, dan mereka itu sebenarnya target utama. Kalau sudah berhubungan gimana? Apakah saya masih bisa divaksin? Ya bisa, tapi pastiin dulu bahwa dari pap smear nggak ada masalah. Terus kalau saya divaksin, saya pasti bebas ya? Saya pasti nggak akan kena kanker serviks? Belum tentu. Dia itu menurunkan resiko. Jadi kita nggak menjamin bahwa orang yang pernah divaksin HPV tidak akan kena kanker serviks. Nanti kenapa nanti kita jelasin lagi. Terus sekunder itu tadi ya berarti sudah mulai kena infeksinya ya. Itu tadi screening tadi pencegahannya supaya tidak jadi cancer. Pencegahan tersier ya tadi kalau sudah jadi cancer gimana caranya kita dapat pengobatan yang baik. Slide. Bagaimana kita melakukan pencegahan sekunder? Sekunder itu berarti sudah dicurigai ada infeksi ya dengan cara screening atau deteksi. Masalahnya, pasien-pasien di tahap lesi prakanker itu tidak ada gejala sama sekali. Mereka baik-baik saja. Makanya, itulah gunanya screening. Screening itu adalah menangkap yang tidak bergejala, yang dia tidak ada keluhan, diperiksa juga mulut rahimnya bagus, nggak ada apa-apa. Tapi waktu kita ambil swab, diperiksa di bawah mikroskop, ternyata sudah mulai ada perubahan sel. Nah, ini bagaimana kita mendeteksi sebelum ada keluhan. Dengan caranya macam-macam. Ada HPV, ada tes pap atau pap smear itu yang paling populer, sama ada pemeriksaan visual. Visual itu maksudnya dilihat langsung pakai cucar bebek tadi. Nah, nanti saya jelasin satu-satu. Slide. Kalau tes HPV itu maksudnya adalah suatu pemeriksaan yang kita mau menangkap ada nggak sih virus itu di tubuh kita. Tuh. Cara pemeriksaannya sama seperti pap smear, diambil cairan dari mulut rahim, tapi yang dicari virusnya. Nanti ketahuan HPV-nya positif, begini-begini. Tuh. Ini jarang, tapi bisa dilakukan juga. Slide. Kalau ini adalah pemeriksaan yang suka dilakukan di puskesmas atau di bidan, atau pokoknya yang di pelayanan kesehatan primer deh, karena simple. Dia cuma pakai cucar bebek, terus IVA ya, inspeksi visual asam asetat, terus disemprot sama asam asetat kayak cuka dapur tapi diencerkan, adalah perbandingannya, ditungguin berapa detik, nanti kalau memang mulut rahimnya ada masalah itu berubah jadi putih. Itu namanya IVA. Kalau IVA positif belum. Sebelumnya, kalau IVA positif pasti kanker serviks? Belum tentu. Kalau IVA positif itu kan namanya screening ya, kita berusaha menangkap yang kira-kira positif, yang kira-kira curiga, nanti kita akan pastikan lagi. Lanjutan dari IVA biasanya pap smear atau kolposkopi. Tapi dia lebih lebih simpel lah, dan nggak ada biayanya, cuma pakai mata. Semprot, dilihat, berubah warna nggak? Tuh, itu IVA. Ya. Cuma dia nggak spesifik, jadi kalau IVA positif pasti kanker serviks enggak, makanya harus diperiksa lagi. Nah, ini yang paling populer, pap smear. Pap smear itu populer karena sensitivitasnya besar. Jadi kalau pap smear-nya ada masalah, ya biasanya pasti ada masalah memang. Nah, tinggal masalahnya apa. Dan dia cukup mudah, harganya juga nggak mahal sebenarnya. Cuma ya itu tadi, ya walaupun IVA maupun pap smear sama posisinya begitu tadi. Itu yang orang kadang-kadang males ya. Namanya serviks ada di situ, nggak bisa ada cara lain, harus pakai cucar bebek. Slide. Nah, pap smear itu simple. Pasien posisi litotomi, kita pakai spekulum, cucar bebek tadi, mulut rahimnya kelihatan, terus dokternya pakai kayak semacam sendok es krim yang panjang gitu, terus di swab aja. Di zaman sekarang orang tanya swab COVID ya sama, tapi mereka kan pakai cotton bud ya. Kalau ini kita swab di mulut rahim pakai alat seperti itu. Terus slide. Nah itu bisa pakai brush, bisa pakai spatula, kita bilangnya itu sendok kayu itu spatula. Slide.
Lalu diputer gitu, diharapkan dengan kita men-swab itu mengambil sel-sel di permukaan mulut rahim. Slide. Terus nanti si hasil swab kita itu kita oleskan di objek gelas. Objek gelas itu nanti dimasukkan ke alkohol supaya sel-sel yang nempel di situ terfiksasi, lalu dibawa ke laboratorium. Tugas dokter objin atau bidan atau siapapun yang vaksin sampai situ aja. Selanjutnya setelah sampai di lab, si objek gelas itu kan ada sel-selnya. Dengan suatu cara, kalau pernah belajar biologi, diwarnain, sehingga kita bisa dengan mikroskop bisa melihat sel-sel itu langsung dengan pembesaran yang besar, dilihat. Itu kerjaannya patologi, sitopatologi. Jadi ada orang-orang khusus di lab yang belajar tentang sel, yang mereka bisa tahu, oh ini sel normal, ini sel tidak normal, tidak normalnya seberapa besar, grade-nya berapa. Nah, dari situlah hasil Pap-smear keluar. Nanti hasil Pap-smear itu keluarnya dalam bentuk normal, ada lesi prakanker derajat segini-segini atau sudah kanker. Gitu. Slide. Nah, kalau sudah terdiagnosa, kalau misalnya ternyata terdiagnosa prakanker ya, dari hasil Pap-smear ternyata ketemu nih ada sel-sel yang sudah mulai tidak normal tapi belum jadi kanker. Apa yang bisa kita lakukan? Ini kalau lesi prakanker itu kesembuhannya 100%. 100% kalau udah kanker berarti artinya sudah menembus, udah kita cuma bisa kita tentukan stadiumnya terus diapain supaya tidak kemana-mana gitu ya. Tapi kalau prakanker ketemunya di sini ini sangat besar, bisa diobservasi tergantung derajatnya ya, bisa diobatin. Tapi gimana caranya, intinya daerah yang ada lesi prakankernya kita babat habis sebelum kemana-mana. Bisa didestruksi atau dieksisi. Eksisi itu dipakai pisau bedah, destruksi itu dianjurin. Slide. Nah ini eksisi. Karena tempatnya di situ, eksisi itu gimana caranya sih benda itu dicuil gitu. Jadi tentu saja biasanya pasien kalau nggak tahan sakit sih pakai pembiusan kayak begini. Dia pasien ini sudah datang dengan membawa hasil Pap-smear, biasanya sudah ada lesi prakanker. Terus kita pakai kolposkopi, ada alat khusus untuk memperbesar kayak teropong masuk ke vagina. Terus daerah yang ada lesinya ketahuan disemprot dulu pakai asam asetat, yang putih-putih itu dicuil. Pakai wire, itu wire-nya itu kayak kawat biasa sebenarnya tapi ada aliran listriknya. Jadi kayak digerek gitu pakai pistol listrik. Udah seperti itu. Nggak perlu penjahitan. Karena kecil. Slide. Nah, kalau ini tuh yang eksisi yang dengan cold knife. Jadi pakai pisau. Ini biasanya lesinya cukup besar. Jadi kita harus ambil kayak bentuk kerucut gitu. Mulut rahimnya benar-benar diambil sebagian. Ini konisasi cold knife. Ya, asal tahu aja. Slide. Nah, ini terapi destruksi. Jadi nggak diambil tapi dihancurin pakai cryo. Jadi ini kayak mesin yang menghasilkan CO2. Jadi kayak suhunya dingin, panas. Dingin yang dingin banget kan akhirnya panas ya. Kayak orang megang es itu kan panas. Nah, itu bisa menghancurkan sel. Slide. Slide. Nah, kayak begitu, tetap pakai cocok bebek. Udah nggak ada cara lain. Terus pakai alat yang itu sudah disambungin ke listrik. Slide. Ditempel aja. Slide. Nah, sampai hancur. Slide. Ditempel sampai hancur, nanti keluar kayak asap, kayak dibakar gitu deh. Nah, itu namanya krioterapi. Di beberapa puskesmas besar alat ini ada. Slide. Tidak perlu pembiusan, bisa dilakukan di puskesmas juga kalau alatnya ada. Ya. Itu hancur begitu kayak dibakar gitu, emang jadi tujuannya emang gitu, gosong gitu. Slide. Terus lagi. Nah, ini kalau tadi kan lesi prakanker ya, seperti itu. Gimana caranya kita membabat habis yang belum terlambat. Kalau sudah kanker hasilnya, ini sih mah nggak perlu pakai Pap-smear. Biasanya kalau udah kanker sih pasien datang udah ada keluhan. Dok, saya kemudian kok banyak banget ya bau gitu. Paling sering pasien datang dengan bleeding. Entah bleedingnya, dok saya habis berhubungan darahnya ngocor, padahal bukan waktunya mens, atau dok ini haidnya nggak selesai atau nggak lagi waktunya haid kok ngocor. Pas kita periksa di pakai spekulum, ya ampun sudah ada beginian di mulut rahimnya. Ya itu sih nggak pakai Pap-smear juga pakai mata udah kelihatan ada benjolan atau ada massa di mulut rahim.
Nah, biasanya kalau seperti ini, kita confirm dulu diagnosisnya. Di biopsi atau diambil sedikit jaringannya, terus diperiksa di bawah mikroskop. Tidak semua benjolan itu kan kanker serviks, bisa aja kan polip, bisa apa. Tapi kalau kanker itu sebenarnya khas sih, secara pandangan mata itu hancur gitulah jaringannya. Kalau polip kan beda. Tapi tetap harus dipastikan dengan biopsi. Nah, nanti kalau sudah di bawah mikroskop keluar hasil PA-nya, yes, ini kanker serviks, baru kita tentukan stadium dengan melihat sudah mulai ada penyebaran atau enggak. Nah, kalau sudah kayak gini diapain? Slide. Oh ya, ini tadi, sorry. Ini gejalanya tadi ya. Kalau sudah stadium, sudah parah, sudah stadium 3 itu udah sampai nyebar ke panggul, pastinya juga nyeri banget. Ya, tapi yang paling sering itu sih berdarah. Slide. Nah, pilihannya kalau udah cancer cuma 3. Kalau masih bisa dioperasi, alhamdulillah operasi, ambil semuanya, histerektomi radikal, serahim-rahimnya diambil, kelenjar getah bening diambil, gimana caranya, yang kita sayat itu batasannya udah bebas kanker serviks, diharapkan berikutnya nggak ada sisa-sisanya dan nggak ada penyebaran, itu operasi. Tapi kalau stadiumnya sudah begitu lanjut, sudah stadium 3 misalnya ya, sudah nembus ke panggul, atau bahkan stadium 4 itu sudah ke organ jauh. Misalnya kita ronsen, ya ampun, di paru-parunya ternyata juga ada massa, di livernya, di hatinya juga ada massa. Ya, kita cuma bisa kemo. Kemo kan masuk pembuluh darah dan diharapkan membunuh sel-sel kanker yang ada di seluruh tubuhnya. Ya, dari stadium itulah pasien akan ditentukan survival rate-nya. Ya gimana caranya dia nyaman, karena emang kan nggak enak pasien di kemo, bahkan ada beberapa ya sudah, saya daripada nggak enak di kemo ya seadanya, nggak usah diapa-apain. Ya, itu pilihan pada pasien. Cuma yang kasihan itu kalau dia nggak mau diapa-apain tapi berdarah, dia akan meninggalnya karena anemia, karena gagal ginjal. Kan kalau sudah menyebar ke saluran kemih sama rahim kan deket tuh. Kalau sel-selnya udah di situ, dia tersumbat, terus ginjalnya jadi membesar, nggak bisa pipis, harus dibolongin, aduh komplikasinya banyak. Bukan sekedar dari rahimnya doang, kemana-mana. Itulah yang dia jadi menderita sekali pasiennya. Belum kalau menyebar ke paru, sesek, ada cairan di paru-parunya, otak juga beberapa. Kalau otak ya pastinya gejalanya pasien kejang, pusing. Jadi ya kemo jawabannya harusnya untuk memperbaiki kualitas hidup. Cuma kemo sendiri juga efek sampingnya luar biasa. Oke, jadi sebagai take home message-nya, intinya sih kalau sudah jadi cancer ya sudah, berarti makanya gimana caranya kita ketemu sebelum jadi cancer. Makanya sudah berhubungan seksual, sudah menikah, ayo rutin Pap smear. Gitu. Supaya kalau ada apa-apa ketangkep di awal gitu. Mumpung si kanker serviks ini suatu kanker yang bisa dideteksi dini, beda loh sama kanker lainnya. Gitu. Gimana caranya ya Pap smear? Udah itu Pap smear aja yang paling gampang lah. Dan kalau udah ketemu awal, insya Allah sih nggak sampai jadi kanker, angka kesembuhannya besar. Nanti selanjutnya mungkin kita lebih banyak arah diskusi saja ya. Ini sebagai awalan pencetus saja. Sekian dulu presentasi singkat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Ika. Langsung saja mungkin para peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya atau bisa bertanya melalui room chat Zoom meeting ini. Seperti itu. Adakah para peserta sekalian yang akan mengajukan pertanyaan? Boleh, Lia? Iya. Boleh, Baik. MC nanya? Boleh. Silakan Bunda Nia, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam, Mbak Dania. Iya, terima kasih banyak Bu penjelasannya. Aduh, saya ngeliat gambar-gambar itu, Bu. Ya, itu karena konsumsi medis. Jarang dilihat awam. Iya.
Mungkin hikmahnya saya nggak jadi dokter itu kali ya, Bu. Saya agak takut ya. Aduh, Masya Allah gitu. Pertanyaan saya, Bu, tadi kan apa namanya, faktor-faktor yang Ibu sebutkan tadi kan ada banyak ya Bu ya, yang salah satunya tadi pil KB memang masih sangat tidak mungkin gitu. Nah, tapi yang saya penasaran itu tadi yang kata Ibu berkaitan dengan misalkan banyak sering melahirkan gitu ya Bu, terus sering kebuka. Nah, saya jadi penasaran Bu, sebenarnya virus yang untuk kanker serviks ini itu sendiri sebenarnya dia suka hidupnya di mana ya Bu? Kalau sekarang ini kan kayak misalkan corona gitu kan, ini katanya berasal dari, baru katanya sih Bu, nggak tahu juga ya, ada dari hewan gitu-gitu kan ya Bu gitu. Nah, sebenarnya tempat si virus ini bisa hidup dengan itu tadi ya, supaya tadi menghindari kalau misalkan tadi kata Ibu tadi ada yang berhubungan badan gitu kan, nah kita kan nggak pernah tahu ya, harus menjaga kebersihan. Nah, apa yang harus kita bisa lakukan ya Bu? Kita nggak tahu tadi gitu. Ya memang berdoa ya, tapi apa gitu yang bisa disarankan Bu terkait dengan kehidupan si virus ini, sebenarnya dia di mana sih kok dia bisa berhidupnya ini gitu. Mungkin itu Bu. Saya juga bingung Bu dengan pertanyaan saya ngomongnya gimana. Maksudnya asalnya di Baik. mana sih virus ini, bandel banget ya gitu. Iya gitu Bu, gitu. Sampai orang melahirkan gitu kan. Ini bisa kena gitu. Salah satunya. Iya, baik. Terima Baik, kasih. Bu. Iya, baik. Terima kasih. Langsung jawab Bunya. aja. Maaf. Iya, maaf Dok. Mungkin saya bukan pertanyaan mungkin ya Dok ya. Ingin memberikan penegasan mungkin, bukan penegasan. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi ibu saya itu kan penderita kanker serviks ya Dok ya. Didiagnosa 2017. Dan waktu itu sih dokternya bilang bisa karena pil KB ataupun karena ibu saya kan punya 4 orang anak, melahirkannya alhamdulillah normal semua, 4-4-nya. Jadi makanya saya pas tadi kan diinformasikan bahwa teori yang dari pil KB sudah tidak digunakan lagi ya, seperti itu ya Dok ya? Iya, saya aja pakai pil KB. Gitu. Oh, nah saya makanya jadi penasaran gitu. Jadi kayak nge-rewind lagi. Jadi sebenarnya ibu saya tuh kemungkinannya dari mana gitu, apalagi tadi kan ada perokok juga. Ada yang bagian perokok kan ibu saya tidak merokok. Gitu ya. Tapi ayah memang merokok sih. Ayah memang merokok, tapi ibu saya tidak. Apakah tadi kan ada tulisan 2 kali perempuan merokok ya, 2 kali lebih besar dampaknya. Resikonya ya, maaf. 2 kali lebih besar resikonya dibandingkan perempuan yang tidak merokok. Nah, kalau perokok pasif bagaimana? Kan kita tidak merokok, tapi orang lain mungkin yang di sekitar kita merokok kan. Nah, itu menambahkan juga dari Bu Dania, kita sefrekuensi pertanyaan mungkin. Ya, pertanyaannya hampir satu ya mirip. Mau nanya dulu, ibunya nggak pernah pasmer sebelum terdiagnosis kanker serviks? Belum. Ibunya Mbak Lia? Belum pernah. Jadi datang langsung tahunya kanker serviks. Baiklah. Jadi datangnya benar. Keluhannya apa? Berdarah. Ini pendarahan, iya, dikiranya kan mau menopause, kan ciri-cirinya mirip ya Dok ya katanya Dok, iya pendarahan gitu, terus yaudah pas dicek kanker serviks stadium 1B waktu itu di 2017, dan sebelumnya sih sebenarnya sebelum hasil biopsi keluar sempat ada dugaan sariawan di mulut rahim. Di area rahim, di mulut rahimnya gitu, seperti itu Dok. Terus operasi jadinya stadium 1B bisa dioperasi kan? Iya Dok, tapi jadinya saya juga nggak ngerti sih apakah jadi jadinya komplikasi jadinya Dok, ibu saya jadinya permanen pakai urostoma Dok, yang bolong itu pipisnya karena kemihnya bocor. Jadi yang bocor ada 2, kandung kemih dan usus besar. Bocor, kandung kemihnya bocor. Tapi yang permanen itu adalah kandung kemihnya, sehingga permanen itu urostomanya. Sekarang. Jadi iya urostoma dulu 2. Kolostomi sama urostoma. Tapi kolostominya udah dibalikin lagi alhamdulillah. Ya, yang permanen yang itu jadinya saya ini komplikasi dari sel kankernya atau gimana? Seperti itu. Baiklah. Jadi kalau pertanyaan awal tadi virus ini dari mana nggak ada yang tahu ya. Intinya virus itu suatu makhluk hidup juga, tapi dia nggak bisa hidup sendiri. Kalau dia gelundung gitu aja mati. Dia harus kayak nempel ke sesuatu yang memberikan dia
numpang gitu supaya bisa survive gitu. Cuma kalau asalnya dari mana untuk HPV ini tidak tahu gitu. Yang jelas dia itu kalau suatu saat menempel di suatu sel yang kayak klik sama dia, ya udah dia itu kayak bisa menembus ke DNA-nya terus merubah sifat sel. Sifat sel itu harusnya kan dia tumbuh, habis itu bisa mematikan diri sendiri, kalau sudah tua terus tumbuh lagi, itu kan begitu. Nah kalau DNA itu sudah kemasukan DNA-nya virus, terus dia nggak karu-karuan, ya udah dia berubah sifatnya menjadi ganas sih. Gampangnya seperti itu. Cuma kalau tidak asal dari mana nggak tahu. Gitu. Jadi ya sekali lagi faktor risiko itu beda sama penyebab. Jadi misalnya terserah deh orang yang mau ngerokok, terus mau anaknya 10, mau semua faktor risiko itu ada, tapi dia nggak kena virus itu, nggak akan jadi kanker serviks. Gitu. Cuma kan misalnya orang perokok sehari, wanita sehari 2 bungkus, tapi dia tidak pernah berhubungan seksual, nggak akan kanker serviks deh. Karena nggak mungkin ada virus itu masuk ke serviksnya dia kan. Atau ya tadi, terus kalau jadi saya nggak boleh dong punya anak banyak, ya boleh-boleh aja. Cuma memang kan kalau kita tadi proses melahirkan itu pasti mulut rahimnya itu kan pembukaan tuh mulut rahim yang buka, yang bentuknya kayak bulat tuh pas pembukaan tuh dia buka karena kepala bayi mau lahir toh. Ya otomatis itu kan sering rusak juga kalau anaknya banyak. Tapi selama dia tidak ada infeksi virus, jadi aman lah. Tuh, jadi tidak bisa dibalik seperti itu. Jadi nggak boleh punya anak banyak. Boleh, cuma itu beresiko. Jadi pastikan suaminya juga aman lah. Supaya dia tidak membawa virus itu ke kita. Gitu aja. Jangan sampai itu virus masuk ke kita. Cuma kadang-kadang kan jadi sampai karena seperti ini, kanker serviks itu juga digolongkan terhadap penyakit menular seksual. Karena memang virus itu kebanyakan dibawa lewat hubungan seksual. Kayak misalnya gonore, sifilis kan konotasinya kalau ada orang kena gonore atau sifilis, ini pasti nggak bener nih. Sampai pernah kanker serviks itu dimasukkan ke PMS atau penyakit seksual. Jadi kita juga kalau dapat pasien kanker serviks itu langsung mikir, apa ada yang salah ya dengan gaya hidup seksualnya, entah suaminya, entah si pasiennya gitu. Walaupun ya belum tentu. Cuma ya namanya kedokteran itu tidak ada yang pasti. Jadi apakah pasti karena ini? Apakah seperti mas yang ibunya Mbak Lia? Karena pakai pil KB ya, karena anaknya 4 ya. Ya pakai pil KB anaknya 4 tapi nggak pernah kena virus itu ya nggak masalah. Cuma ya tadi seperti saya awal bilang, mau sesoleh apapun suaminya, mau wanitanya juga soleha banget, tapi kalau dia udah menikah, dia termasuk orang atau udah berhubungan seksual, dia termasuk yang beresiko. Jadi deteksi dini aja lah. Kita nggak usah nyari-nyari dari mana, tapi kita main aman, deteksi dini tiap tahun, kalau sudah seksual aktif tiap tahun pap smear. Itulah, begitu aja sih sarannya. Terjawab atau ada yang kurang? Iya, Bu Dokter, terima kasih. Baik, ya baik Bu Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Fajralni Akso. Pertanyaannya yang pertama yaitu faktor kebersihan apakah juga dapat menghadirkan virus HPV? Dan yang kedua, biaya pemeriksaan deteksi tersebut berapa, Dok? Dan yang ketiga, apakah biaya pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus HPV ditanggung oleh BPJS? Terima kasih, Dok. Oke, langsung jawab aja ya biar nggak lupa. Ya, boleh, Dok. Faktor kebersihan. Bisa. Soalnya bukan secara langsung ya. Misalnya itu orangnya jorok gitu. Pasti ada virus HPV-nya. Ya paling dia infeksi-infeksi kayak keputihan dulu, jamur dulu itu yang jelas-jelas pastilah kalau itu jorok lembab gitu ya. Tapi kita bisa kayak ditarik benang merahnya gitu loh. Biasanya kalau orangnya kebersihan vaginanya kurang, terus otomatis dia lebih mudah infeksi, pasti juga infeksi-infeksi yang lain tuh juga ikutan lah. Kalau udah sering kena jamur, bakteri, biasanya sih orang ini juga beresiko kena virus-virus kayak begitu, gitu loh maksudnya. Intinya sih bukan nggak ada hubungan sama kanker serviks pun, kita sebagai perempuan ya harus menjaga kebersihan daerah kemaluan ya. Itu nanti ada bahasanya sendiri.
Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya bisa gitu. Nomor 2, biaya pemeriksaan deteksi. Kalau pap smear ya standarnya sih tergantung mau di mana ya. Tapi kalau di puskesmas itu sekarang sekitar 100 sampai 200 ribu deh. Murah sebenarnya. Yang mahal itu kan labnya ya. Yaitu 200 ribu udah termasuk lab. Maksudnya pas ngambilnya kan simpel tindakannya. Tapi setelah di lab kan dia diproses dulu, diwarnain, dibaca, itu juga butuh biaya. Ya totalnya sekitar 200 ribu. Kalau di rumah sakit bisa jadi 500, ya tergantung kita pas sebenarnya di mana. Ya. Terus apakah biaya pengobatan penyakit BPJS apa sih yang nggak ditanggung? Cuma nanggungnya ya seberapa? Ditanggung. Kalau memang ternyata dia terdiagnosa ternyata lesi prakanker, terus harus dikonisasi kayak tadi dioperasi, ditanggung. Terus, itu ya jawabannya. Ya, baik. Bagaimana Mbak Akso ya? Mbak Akso terkait. Iya, terima kasih. Jawaban. Oke, baik. Kalau begitu lanjut ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya dok dari Mbak Kori. Apakah ada perempuan yang belum menikah tapi terkena kanker serviks? Misal karena sama ya terkait kerbesian organ intim. Dan jika ada perempuan belum nikah yang menstruasi dan banyaknya darah haid yang keluar tidak teratur, apakah itu bisa jadi salah satu gejala dari kanker serviks itu sendiri, dok? Terima kasih. Oke, jadi garis bawahnya adalah wanita yang kena kanker serviks itu harus sudah berhubungan seksual. Jadi gadis itu nggak ada yang kena kanker serviks. Karena nggak ada yang masukin ke situ. Siapa yang bawa virusnya ke dalam. Tapi kan tadi ada, dok, non-sexual route. Cara-cara supaya virus itu masuk ke dalam dengan cara non-seksual. Iya, tapi kalau gadis siapa sih yang biasanya periksa sampai kita aja dokter objin kalau masih nona belum pernah berhubungan seksual, kita nggak ada periksa-periksa dalam karena selaput darahnya kan takut rusak, nggak mungkin gitu. Jadi jawabannya sih tidak ada yang belum menikah. Sekarang tapi definisi menikah beda loh ya, banyak banget lah kalau di rumah sakit ketemu yang kita bilang berhubungan seksual ya, jadi bukan pertanyaannya menikah atau tidak gitu ya. Jadi kalau belum pernah berhubungan seksual harusnya tidak akan kena kanker serviks. Oke. Terus kalau dia jorok belum menikah pasti bisa kena? Enggak, paling kayak kenanya tadi bakteri-bakteri yang lain. Apa jamur lah, apa herpes lah gitu. Jadi susah lah kalau untuk masuk ke serviksnya, paling daerah depan, vagina depan itu yang kena infeksi. Jika ada perempuan yang belum menikah, terus haidnya banyak, gejala kanker serviks, enggak. Pertama dia belum nikah, pasti dokternya mikir kamu haidnya banyak ya, nggak normal. Tapi kamu belum nikah, kita nggak langsung mikir kanker serviks, jauh itu sudah nomor sekian yang kita pikirkan dulu pertama, ada miom nggak, ada polip nggak, ada biasanya kalau gadis-gadis itu masalah hormonal, hormonnya nggak seimbang, dinding rahimnya tebal sehingga haidnya banyak. Banyak kan penyebab perdarahan lewat vagina. Dan kalau nona, kita biasanya nggak mikir kanker serviks. Baik, terima kasih Bu Dokter. Mungkin ada peserta lain yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ya, baik, mungkin sambil nunggu pertanyaan lagi, mungkin masih mikir-mikir kali ya para peserta mau nanya apa. Mungkin terkait ini dok, kan salah satu faktor penyebabnya adalah tadi berhubungan seksual. Kita katakan berhubungan seksual dok ya, bukan menikah. Cuman kalau misalnya di desa-desa itu kan biasanya kan mereka itu perempuan-perempuannya dinikahkannya itu ya 17 tahun ke bawah, malah sering ya dok ya. Nah gitu. Nah dok, dokter mungkin sepengalaman dokter nih dok, pernah nggak sih dok menangani kasus yang biasanya kan kalau dari desa tuh ya dok ya, ada tuh saya suka kalau dulu tuh kalau ngantar ibu saya berobat, ada yang dari daerah mana gitu dok. Tapi itu udah ibu-ibu dok, umurnya ibaratnya udah usia lanjut terdeteksi kankernya. Nah kalau dari dokter sendiri mungkin pernah nggak dok menangani pasien yang masih muda dari desa gitu, dan sudah menikah, berarti kan sudah berhubungan seksual, nah terdeteksi penyakit kanker serviks dok? Pernah. Paling muda yang ketemu sudah cancer ya. Definisi cancer tuh udah yang kayak gitulah ya.
itu waktu zaman residen ya, masih sekolah. Jadi di RCM. Kalau sekarang kan kalau saya di rumah sakit swasta gitu, dia ketemunya kasusnya bukannya wow ya, yang standar. Kalau sudah di rumah sakit pusat kayak Cipto, wah ketemunya yang luar biasa. Itu yang saya ingat banget, dia tuh masih 28 tahun. Sudah cancer. Coba, berarti kalau dilihat dari perjalanannya, tadi kan di presentasi 10 tahun loh butuh jadi cancer. Berarti waktu 18 tahun, sebelumnya dia sudah mulai terinfeksi HPV dong, atau sebelumnya lagi. Di atas 10 tahun itu berarti sudah mulai ada sesuatu di mulut rahimnya, numpang, terus membuat selnya berubah, terus dia nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak cek, nggak apa, tiba-tiba jereng udah jadi cancer aja. Itu 28 tahun sih paling muda. Yang lain-lain tuh banyak-banyak nenek-nenek. Tadi sesuai perjalanannya itu, mereka kan butuh waktu belasan tahun ya untuk jadi cancer. Jadi pas sudah menopause justru malah kok berdarah sih? Kan sudah menopause. Oke Bu, kita periksa dalam ya. Pas lihat mulut rahimnya, ya Allah. Sudah kayak gitu. Nah, itu bukan dia kena pas sudah tua itu ya sebelumnya. Sebelumnya pas dia masih muda gitu. Seperti itu. Bahkan pernah waktu itu yang menyedihkan, pasien baru lahir, lahirnya sesar. Jadi kan nggak lihat-lihat bawah ya, lahirnya sesar, anak kedua, anaknya baru 3 bulan. Terus karena takdir suaminya meninggal. Suami meninggal pas anaknya baru lahir itu. Terus dia datang, saya berdarah dok. Ini kenapa ya? Kan anak saya baru 3 bulan, saya nggak nyusuin sih, udah mikirnya hormon segala macam. Diperiksa bawah ada cancer. Kok nggak ketahuan? Kan dia lahirnya sesar, jadi nggak ada pegang-pegang bawah. Gitu. Terus suaminya udah meninggal juga. Artinya, jadi sudah nabung si virus itu udah dari kapan tahu. Cuma gejalanya kok kejadian pas itu. Cuma dia stadium 2 sih, akhirnya dioperasi dan sampai saat ini oke. Itu sampai pucet banget, transfusi. Memang kanker cervix kalau berdarah sampai pasiennya HB-nya bisa 5. Bisa kasihan banget. Pucet. Gitu. Jadi ya. Iya, karena mungkin di sini banyak juga ya dok ya profesi yang sebagai guru gitu dok. Kan apalagi remaja sekarang kan menganggap kayaknya kalau tidak berhubungan nggak gaul gitu ya dok ya. Atau pikiran mereka, saya pernah ngajar sistem reproduksi, mereka sampai nanya, ya kan yang penting safety Bu gitu. Wah, ngomong. Mereka yang dipikirin soalnya hamil nggak hamil. Iya, benar. Safety itu maksudnya kondom, tapi dia nggak mikirin. Ya, namanya anak-anak. Ya, anak-anak tapi udah dewasa. Iya, seperti itu, dok. Baik, bagaimana? Adakah pertanyaan lagi dari para peserta seminar online kali ini? Mungkin dari panitia lain ada yang ingin menanyakan terkait kanker serviks lainnya? Oke, baik. Boleh ya? Oh ya, silakan Pak Dania, silakan. Bu Dokter Punten mau bertanya lagi tadi. Ya. Dengan pertanyaan yang Lia tadi Bu, yang tentang menjalar ya tadi, yang misalkan penyakit kanker kan kita bisa menjalar gitu ya Bu ya secara umumnya, kayak yang saya tahu ada yang payudara terus ke atas ke getah bening, apa saya nggak paham sih Bu, tapi katanya gitu. Nah kalau untuk yang kanker serviks ini sendiri, kalau dia sudah menyerang yang di bagian itu ya dengan jenis virus itu, apa itu juga memungkinkan untuk menjalar ke bagian selain di serviks itu dok? Dan kalau misalkan penanganan itu yang pertama ya dok, yang kedua penanganan untuk kanker serviks itu sendiri, apakah yang paling akhir itu memang sudah dalam tahapan mengangkat rahim ya, apakah itu yang sudah yang paling akhirnya gitu, atau karena dia menjalar tadi ada nggak penanganan yang berbeda gitu untuk orang-orang yang terkena kanker serviks gitu dok, selain pengangkatan rahim gitu dok, mungkin nggak bisa dipertahankan gitu. Oh ya. Gimana gitu dok? Baiklah. Jadi secara umum yang namanya benjolan itu belum tentu cancer ya, benjolan dimanapun. Jadi kita itu kenal 2,
ada tumor, ada cancer. Iya. Kalau tumor itu sesuatu yang jinak. Kalau cancer itu ganas. Kenapa ganas? Karena dia punya sifat menyebar. Dia bisa spreading. Nah, kayak miom gitu contohnya ya. Saya punya miom, ya itu tumor jinak. Ya di situ-situ aja. Membesar sih membesar, tapi dia nggak ke jaringan sekitarnya, nggak kemana-mana. Kalau cancer itu bisa ke sebelah-sebelahnya, terus bisa masuk ke aliran darah, bisa masuk ke kelenjar getah bening, terus nemplok di mana lah. Kalau aliran darah kan bisa aja nemplok di paru, bisa aja nemplok di otak. Kelenjar getah bening, ya kelenjar getah bening kan seluruh tubuh juga, di ketiak, di mana gitu. Jadi kalau misalnya kayak kanker payudara kan paling sering orang itu di kelenjar getah bening ketiaknya kan gede juga, terus sampai sininya bengkak tangannya, bisa kemana-mana. Itu khasnya cancer. Makanya disebut ganas karena kemana-mana. Dia tidak di organ yang dia kena aja, tapi bisa kemana-mana. Dan karena kanker serviks, dia kan harusnya di mulut rahim. Kalau dia udah menyebar, dia deket-deket dulu lah ke rahimnya. Terus habis itu ke pinggir-pinggirnya. Pinggir-pinggirnya bisa ke dinding rahim, bisa ke saluran kemih, bisa ke ginjal, bisa ke kandung kemih. Pasien juga bisa yang kanker serviks itu pipisnya berdarah. Pas kita masukin teropong ke dalam kandung kemihnya, ya ampun, ternyata sudah ada benjolan-benjolan. Itu yang asalnya sebenarnya dari kanker serviks. Itu penyebaran sekitar. Terus gara-gara itu terus dia juga masuk ke pembuluh darah, menyebarlah dia, nemplok mana-mana ke tulang, ke otak. Itu penyebaran atau metastasis jauh. Dan itu yang akan menentukan stadium. Gitu. Nanti ada stadium 4, stadium 4B. Dan itu yang akan menentukan pengobatannya. Jadi, prinsip pada cancer apapun, mau payudara, mau serviks, mau paru, gimana caranya kita ambil, keluarkan dari tubuh sebanyak mungkin. Gitu. Jadi nggak ada pilihan, misalnya, justru misalnya, tadi pertanyaannya, bisa nggak dok, jangan dioperasi. Justru kalau kita ketemu stadium masih bisa operable, masih bisa dioperasi, itu berarti stadium masih rendah. Kalau kita udah ketemu stadium 3, mau diapain? Udah nyebar, udah kecil-kecil kemana-mana, mau diangkat seberapa banyak gitu? Mau dipotong orangnya jadi 2? Enggak kan? Jadi jawabannya kemo sama radiasi. Jadi kalau dokternya ketemu, ibu udah stadium 3, ya kita radiasi sama kemo, berarti itu sudah lebih jelek. Stadium 1 Bu, masih bisa dioperasi. Artinya masih bisa harapan dia nggak kemana-mana, diambil, udah keluarin dari tubuh gitu. Cancer itu begitu prinsipnya. Gimana caranya dikeluarkan sebanyak-banyaknya dari tubuh kita. Jadi pilihan pertama itu operasi memang. Dan itu yang paling baik. Dan saya belum punya anak, dok, gitu. Saya mau rahim saya bertahan, ya itu pilihan, ya. Terus mau punya anak gimana? Ada kanker serviks, nggak bisa juga. Iya. Berarti dok, kalau misalkan punten MC, boleh nanya langsung ya? Ya. Silakan. Berarti dok, kalaupun memang sudah diangkat rahimnya, tapi kalau ternyata udah menyebar kemana-mana, ya jalan terakhir ya seperti kata dokter tadi ya kemo. Gitu. Iya. Karena kemo kan masuk pembuluh darah, dia bisa kemana-mana juga obatnya. Tapi sel-sel yang sehat juga kena juga, rambutnya rontok lah, mual, saluran cernanya juga kena. Kan dia kemana-mana, kita nggak bisa, kamu di sini aja ya yang ada kansernya. Nggak bisa. Jadi makanya efek samping kemo itu juga luar biasa, karena sel-sel sehatnya juga kena, yang padahal bukan target kita. Ya cuma nggak ada cara lain. Ya begitulah. Atau radiasi kan kayak disinar, kayak dibakar jarak jauh, difokuskan di situ, sel-selnya rusak gitu. Jadi gosong kulitnya juga. Kan pernah lihat ada orang kelenjar getah bening sini gosong, itu kan radiasi. Maunya ke itunya, tapi tetap ininya ada efek samping lah. Tapi itu kan bisa balik sih, kalau yang penting penyakit utamanya gimana caranya ditekan dulu. Iya, diambil dulu, dikeluarkan ya dok. Dok, paham. Terima kasih dok. Sama-sama. Tadi ada pertanyaan ya tadi. Iya, ada pertanyaan nih dok dari Mbak Nur Asia. Assalamualaikum Bu Dokter, sebaiknya seorang wanita yang sudah menikah itu perlu melakukan screening pertama kali di usia pernikahan berapa lama dan pemeriksaan rutinnya berapa bulan sekali? Pap smear mungkin maksudnya ya dok ya? Iya, screening itu dalam artian pap smear atau IVA bolehlah. Intinya sudah 3 tahun seksual aktif. Itu pertama kali. Jadi kalau kita sudah merasa seksual aktif sudah 3 tahun atau menikah sudah 3 tahun, itu kayaknya harus wajib pap smear lah.
andaikan ada pas hubungan pertama ada sesuatu yang salah, terus merubah sel-sel kita, harusnya sudah bisa ketangkep di saat itu. Gitu. 3 tahun batasannya. Setelah itu, idealnya sih setahun sekali. Idealnya ya. Yang disarankan begitu. Rutinkanlah pemeriksaan rutin, screening rutin setahun sekali. Baik, berarti di usia pernikahan 3 tahun. yang ketiga ya, yang ketiga, terus baru dilanjut setahun sekali. Bagaimana para peserta lainnya? Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Banyak ibu-ibu atau nona-nona sih? Non campur nih, kayak campur, Bu. Ibu-ibu. Kalau MC Nona, Bu. Oh, MC-nya nona ya. Berarti HPV dulu aja vaksin si nona-nona ini. Oh, vaksin dulu ya? Iya, sebelum menikah. Paling enggak kan menurunkan resiko. Vaksin itu kan dibikin untuk yang virus-virus tipe paling ganas yang 70% kalau ada kanker serviks penyebabnya yang virus HPV tipe itu. Sudah ada vaksinnya, udah ada 4 virus tuh. Nah, itu dibuat vaksinnya, artinya amit-amit misalnya kita udah divaksin nih, udah ada antibodinya kan. Suatu saat kita terpapar, itu bisa ditekan tuh si virus sama antibodi kita, gitu maksudnya. Jadi mengurangi resiko kita kena kanker serviks. Tapi kan tadi sudah ternyata tipenya banyak banget dan baru ada vaksinnya cuma 4. Ternyata kita kena tipe virus yang lainnya bisa aja kita kena cancer. Jadi bisa dibilang tadi tidak menghilangkan kemungkinan kita kena cancer, tapi menurunkan resiko. Jadi pasien-pasien yang sudah pernah divaksin tidak ada bebas dari pap smear, tetap harus pap smear. Baik. Mumpung masih nona, ayo vaksin. Ada lagi dok, pertanyaan dok dari Mbak Rizky Amelia. Tata laksana pap smear saat pandemi ini, adakah bedanya dengan kondisi sebelum pandemi? Oh, tata laksana pap smear. Berarti maksudnya pengerjaannya nggak ada bedanya? Sama aja. Ya paling ya dokternya pakai APD seperti biasa aja. APD standar. Bedanya di dokternya ya pakai APD. Iya, nggak ada bedanya sama. Baik. Berarti tidak. Oh, cek rapid. Rapid. Enggak. Kalau di rumah sakit itu ya, rumah sakit umum, pasien masuk ke dalam itu screening di depan, misalnya bukan rumah sakit COVID ya, screening di depannya itu cuma anamnesa saja. Anamnesa itu maksudnya ada kontak enggak gitu-gitu, enggak ada batuk pilek, oke, Anda bisa masuk, bukan curiga COVID. Ya udah, habis itu di poli biasa aja. Nggak ada rapid dulu. Kalau rapid itu misalnya prosedur yang memang ada aerosolnya, kayak misalnya dokter kulit aja ya mau kotor-kotor gitu kan dia face to face tuh sama pasiennya gini, walaupun udah pakai APD itu harus rapid dulu bahkan swab antigen. Tapi kalau masuk kan jauh, mulut yang di bawah. Jadi enggak. Bukan mulut yang atas. Dokter gigi. Zaman sekarang karena gigi kan itu banget ya. Mau cabut ya mereka screening dulu pakai pemeriksaan. Kalau objin enggak sih? Baik, seperti itu dari Mbak Rizky Amelia. Apakah sudah cukup jawaban dari Bu Dokter? Oke, baik. Baik, Bu Dokter, ada pertanyaan lagi. Untuk vaksin HPV bisa dilakukan di mana ya, Dok? Di bidan atau di dokter kandungan? Maksudnya di rumah sakit besar kali ya, Dok? Intinya kan disuntik di otot. Jadi semua itu bisa. Tapi ketersediaan obatnya bisa rumah sakit besar. Bidan puskesmas itu nggak punya obatnya, nggak punya vaksinnya. Jadi harus rumah sakit besar biasanya. Kalau udah punya vaksinnya di tangan, siapapun yang nyuntik juga boleh. Gitu. Ketersediaan vaksin aja biasanya. Ya rumah sakit ibu dan anak atau rumah sakit besar biasanya pasti ada. Izin bertanya, MC. Silakan. Punten Bu, ini saya banyak penasaran. Nggak apa-apa Bu, mumpung kan. Iya, free. Bu, punten Bu, mohon izin bertanya ini yang tadi Bu, yang terkait bayi, yang kata Ibu tadi ada kemungkinan si anak yang bisa terkena gitu ya Bu. Oh ya, HPV. Dalam kondisi si ibu sendiri kan mungkin tidak tahu dia kena atau tidak gitu. Resikonya anak itu sendiri
bagaimana ya dok, dan apa yang harus dilakukan untuk ini? Biasanya kan saya sih nggak tahu sih ya dok, sejauh ini sih saya nggak pernah ngecek vaksin anak saya itu apa aja gitu ya. Apakah apa namanya, untuk ya hal-hal yang seperti itu ada pencegahannya atau seperti apa ya dok? Oke, ini berarti tentang itu ya, yang bayi lahir lewat jalan lahir terus terkena virusnya. Iya. Kalau virusnya tidak memberikan gejala, dia nggak akan kenapa-napa. Misalnya, ternyata saya ada virus tuh di tubuh saya, tapi saya nggak tahu, nggak ada gejala, ya nggak kenapa-napa. Ini dalam artian sudah ada gejala. Paling sering tuh kondilom tadi loh, dan pastinya pasti tahu. Atau dokternya kan waktu periksa dalam juga tahu. Misalnya kondilomnya itu biasanya kan di bibir kemaluan tuh, brunjul-brunjul gitu, kutil kelamin. Nah, dokter objinnya pasti kan pasiennya cerita, dok kok ada benjolan sih, diperiksa. Ya ampun Bu, ini kondilom. Ada lagi hamil kan, jadi sebelum persalinan di kotor dulu ya, dibersihkan. Nah, kalau sudah ada kondilom di bibir kemaluan, biasanya kita juga periksa dalam, lihat di vaginanya sama di mulut rahimnya ada juga enggak. Itu kan si benjolan-benjolan itu mengandung virus, kalau ketelan bayi kan bahaya. Jadi kalau nggak ada gejala nggak akan. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada terasa gejala ya berarti sebelum kalau mau lahiran normal harus cek dulu ya dok ya? Iya. Seperti itu harus diinformasikan ya dok? Diinformasikan, kita lihat. Pasti pasien cerita sih, karena itu ganggu. Kalau saya dulu waktu pertama kali dok, saya nggak ngerti harus cek gitu, pokoknya saya mau niat normal, udah gitu. Tapi ternyata sesar juga dok. Jadi bawahnya belum pernah dilihat-lihat nih. Enggak, jadi udah apa maksudnya apa ya, udah nggak keluar gitu dok, katanya sih kelilit ya. Saya udah coba usaha gitu, tapi kata dokternya akhirnya di rumah sakit bilangnya ini mungkin udah ibunya juga udah nggak kuat atau gimana, khawatir gitu. Jadi akhirnya pas di sesar katanya lehernya kelilit gitu. Tapi saya dulu nggak pernah kepikiran sih Bu untuk cek-cek karena saya nggak ada ngerasa gejala gitu ya Bu ya. Kalau kata Ibu kan kalau kita perlu periksa mungkin kalau ada gejala gitu ya Bu. Iya ya. Jadi kalau misalkan anak itu keluar kalau karena ibunya nggak ada gejala kan insya Allah anaknya baik-baik aja ya Bu. Kalau sesar kan nggak kena gitu kan virus itu. Iya, nggak terpapar lewat situ. Karena dia harus terkena langsung dari lewat vagina. Iya. Terkenanya pun dia di sini karena dia kan waktu misalnya ya ada situ dia kan keluar jalan lahir kan ada ketuban atau dia menghirup masuk ke saluran nafasnya, jadi virusnya nempel di sini, bukan dia jadi kena kanker serviks si bayinya. Kita bilangnya papiloma, jadi kayak benjolan di laringnya. Oh. Di saluran sininya kenanya. Gitu. Tapi dia nggak kena kanker serviks. Enggak lah, siapa yang mau masuk ke itunya dia? Belum, dia belum menikah, masih bayi. Iya benar. Ya alhamdulillah. Iya Bu, alhamdulillah. Ya paham. Jadi yang lewat situ dan ada gejala kerasa, kalau ada gejala harus segera memberitahukan ke dokter atau bidannya. Iya. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Baik. Jadi intinya ya melalui jalur hubungan seksual tadi ya dok ya, kalau bayi tidak. Nempelnya kan bayi di saluran napasnya. Iya. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Untuk vaksinasi HPV bagi yang belum menikah atau belum beraktivitas seksual, baiknya mulai umur berapa dilakukan vaksinasi? Terserah. Mulai 10 tahun udah bisa, tapi kapannya mau 19, mau 20 terserah. Pokoknya satu, kan kalau vaksinasi HPV sampai sekarang nggak ada periode booster ya, nggak ada diulang. Sekali seri itu kan 3 kali suntik dalam waktu 6 bulan selesai. Dan jangan kepotong hamil ya. Misalnya nih, mau nikah, oke vaksin dulu. Habis itu vaksin yang pertama, bulan kedua, habis itu dia nikah. Vaksin yang ketiganya pas bulan ke-6 kan, tapi keburu hamil ya diulang nanti setelah bayinya lahir dari awal. Jadi ya kalau bisa mungkin setahun sebelum menikah. Tuh. Patokannya jangan mau nikahnya kapan sih ya, pokoknya masih belum berhubungan seksual bisa suntik aja. Biasanya sih kalau di rumah sakit tuh ibu-ibunya yang bawa anaknya SMP atau apa, suntikin dok sekalian. Ya suntikin dok ya sekalian. Ibunya suntik KB, anaknya suntik vaksin ya. Iya, apa? Baik. Ya baik. Dirasa cukup kali ya. Bagaimana? Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Sedikit mungkin saya menyimpulkan ya dok ya.
dari apa yang sudah disampaikan dokter tadi, mungkin yang pertama adalah bahwa kanker serviks ini dapat dideteksi sejak dini, seperti itu. Kita dapat, kalau yang bagi yang sudah menikah dapat melakukan deteksi dini melalui pap smear mungkin ya, yang dilakukan berkala 1 tahun sekali, dan jika yang belum menikah dapat melakukan vaksinasi. Dan tadi dari 10 tahun sudah bisa dilakukan vaksinasi. Tadi ada periodenya dok ya vaksinnya? 3 kali ya dok ya? 3 kali dalam 6 bulan. Oh, suntikan pertama, kedua, ketiga. Oh, 3 kali dalam 6 bulan. Nanti ada jadwalnya. Jadi selama Pokoknya selesai 6 bulan. Baik. Ya, seperti itu. Dan kemudian juga virus ini juga kita tidak bisa deteksi juga ya, asalnya dari mana. Tapi dapat kita cegah mungkin dari pola hidup, kemudian tadi deteksi dini mungkin dari pap smear atau vaksin, seperti itu. Mungkin dari Bu Dokter, ada lagi dokter yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Ya, karena seperti sudah disebutkan tadi ya, intinya sih pesannya, karena kita tidak bisa berbuat banyak terhadap si virus ini, ya bagaimana kita menangkap gejalanya di awal. Ya, jadi benar, kalau yang belum berhubungan seksual, ya sudah vaksin aja. Nanti kalau udah nikah, udah pap smear aja. Udah itu aja yang diingat. Harusnya sih aman dengan begitu. Baik, kalau begitu. Baik, para peserta sekalian dan juga Dokter Ika, sebelum kita tutup rangkaian acara kita, mohon izin untuk menampilkan video dari persembahan dari komunitas muslimah profesional ya dok. Ya, baik. Ya, baik. Boleh silakan di share screen videonya, dan untuk para peserta sekalian mungkin dapat mengisi link evaluasi di http://bit.ly evaluasi seminar 7 yang linknya sudah dikirim di room chat. Ini akan ditampilkan video singkat ya, mengenai komunitas profesional. Iya, masuk Mbak. Iya, aku kan ceritanya lagi nyari pohon.
terima kasih kepada host ataupun co-host. Tadi sedikit video dari KMP, jadi memang seminar pada hari ini adalah seminar yang ke-7 dari KMP mengenai deteksi dini dan pencegahan dari kanker serviks, seperti itu. Ya, baik Mbak Hanifah. Sekali lagi, mungkin diingatkan kepada para peserta bisa mengisi link evaluasi yang sudah tertera di room chat. Kemudian ini ada sedikit simbolik sertifikat dari rekan-rekan panitia, mungkin boleh silakan di share screen host ataupun co-host. Terima kasih dokter atas ilmunya dari Mbak Elsa. Kemudian juga dari Mbak Kori, terima kasih dokter atas ilmu yang sangat informatif dan terima kasih kepada para panitia. Lalu ada Mbak Nur Fajriyati, terima kasih dokter atas ilmunya dan para panitia yang bertugas. Baik, sudah muncul sertifikatnya. Ini simbolik dokter, kita virtual. Ini ada sertifikat yang diberikan kepada Dr. Ika Sari Purnamaningsi SPOG atas partisipasinya sebagai pembicara. Namanya salah. Oh, salah ya dok, maaf dok. Bukan pakai Sari, Sri. Oh, Sri, baik-baik. Nanti insya Allah segera diperbaiki oleh rekan panitia. Oleh Dr. Ika Sri Purnamaningsih ya dok ya? Baik, Dr. Ika Sri Purnamaningsih SPOG atas partisipasinya sebagai pembicara di seminar online komunitas Muslimah Profesional Deteksi Dini dan Pencegahan Kanker Serviks yang telah ditandatangani juga oleh ketua komunitas kita yaitu Ibu Dini Safitri SOS MSI CPR, ketua dari komunitas KMP. Seperti itu Bu Dokter. Kami juga dari panitia dan seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas ilmunya yang Masya Allah sangat bermanfaat sekali, apalagi tadi ngelihatnya, saya juga walaupun ibu saya penderita, misalnya pernah kanker serviks, baru ngelihat juga gitu dok gambarnya gitu, realnya. Oh ternyata kayak gitu. Karena saya tidak melihat ketika rahim ibu saya diangkat, nggak sempat ngelihat rupanya seperti apa. Berterima kasih banyak telah meluangkan waktu dan ilmunya yang bermanfaat tentunya untuk kita semua pada hari ini. Dan mohon maaf juga Bu Dokter apabila ada kekurangan dari kami rekan-rekan panitia dalam seminar online kali ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya ingatkan kembali bagi para peserta sekalian untuk mengisi link evaluasi yang ada di room chat, dan kemudian bagi yang belum follow Instagram KMP bisa di follow di muslimahpro.id, dan nanti kebetulan tadi ada trouble, jadi kita tidak bisa, biasanya kita melakukan streaming di YouTube, karena ada trouble akhirnya kita record dan nanti mungkin ada yang ketinggalan, mungkin di awal-awal materinya sempat tertinggal. Nanti setelah kita record ini selesai akan kita upload di YouTube dan peserta sekalian juga dapat mengulang kembali materi yang telah disampaikan Dr. Ika sebelumnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya tibalah pada penghujung acara ya, rangkaian dari acara seminar online kita pada hari ini. Terima kasih banyak juga kepada narasumber, kemudian para peserta juga yang telah join pada seminar ini ya, walaupun online tetap semangatnya masih masih menggebu-gebu ya untuk mencari ilmu seperti itu. Dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita juga dapat segera melakukan vaksinasi, ataupun yang belum melakukan pap smear dapat segera melakukan pap smear seperti itu. Selanjutnya juga saya Lia mewakili panitia, rekan-rekan panitia yang bertugas pada hari ini juga menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan selama acara ini berlangsung.
Dan akhirul kalam saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Dan sebelum live, mungkin kita bisa adakan sesi foto bersama dulu bersama dengan Dr. Ika. Mungkin para peserta lainnya boleh dinyalakan dulu videonya, kameranya. Kita mau sesi foto dulu. Oke. Ya, oke, baik. Bagaimana? Sudah? Oke, boleh. Siap ya? Iya, boleh. Silakan. 1, nanti ditaruh di Telegram ya, yang sudah Iya, gabung. boleh, boleh. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dania. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dokter dan segenap panitia. Ya, sama-sama. Baik, berakhir pula ya di terakhir dengan sesi foto bersama. Boleh mungkin recordnya mungkin boleh di stop dan dipersilakan juga kepada Dokter Ika jika ingin meninggalkan Zoom meeting ini dipersilakan. Terima kasih banyak Dokter. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Amin, insya Allah bermanfaat. Saya pamit dulu ya semuanya. Ya, terima kasih. Iya Bu Dokter, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.